Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas taktik Cristiano Ronaldo di MU. Seperti kita ketahui bersama, Cristiano kembali ke MU setelah berpisah selama 12 tahun. Tiang jauh yang berkolaborasi dengan Ruang Taktik sudah merangkum soal ini sebelumnya. Kini, Cristiano Ronaldo sudah menyelesaikan proses transfernya ke Manchester United. Dalam postingan Instagramnya, sesaat setelah proses transfernya rampung, ia menggambarkan kecintaannya yang tidak pernah berakhir kepada Manchester United karena semua awal pencapaiannya dari gelar domestik, piala, dan panggilan pertamanya ke timnas Portugal, gelar Champions League pertamanya, gelar sepatu emas, dan gelar Ballon d'Or pertamanya berasal dari Manchester United. Dan ia berjanji akan menuliskan sejarahnya sekali lagi. You have my word. I'm right here. I am back where I belong. Let's make it happen once again. PS, Sir Alex, this one is for you. Nah, kalian bisa subscribe juga channel Tiang Jauh dengan link di deskripsi. Setelah transfer yang bisa dikatakan mengejutkan sekaligus menggembirakan buat fans MU ini, kita akan bahas dari sisi taktikalnya. Apakah Ronaldo bakal memberi dampak positif atau justru sebaliknya dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Dari musim ke musim, Ole nampak lebih paham menggunakan 4-2-3-1. Musim lalu menggunakan formasi 3 back hanya di UCL, dan salah satunya yang membuat gak lolos ketika melawan RB Leipzig. Dengan asumsi tetap menggunakan 4-2-3-1, Ronaldo kemungkinan besar bermain sebagai striker tunggal di depan. Apakah ada alternatif lain? Tentu saja ada, berkaca di dua klub sebelumnya. Pertama di Juventus, Ronaldo bermain di formasi 4-4-2 dan menjadi striker di depan. Berkaca dari formasi ini, bisa saja Ronaldo ditandemkan dengan Cavani atau pemain lain. 4-4-2 ini bisa diubah menjadi shape menyerang dengan Sancho dan Shaw sebagai pemain sayap atau yang menjaga kelebaran. Di belakang bisa start dengan 3 back dan 2 double pivot seperti MU sekarang. Lalu Bruno yang di sayap bisa bergerak bebas ke tengah. MU akan bisa memakai shape 3-2-5 saat menyerang. Mundur lagi saat di Real Madrid, CR7 lebih banyak digunakan dalam formasi 4-3-3. Saat itu pemain berusia 36 tahun ini lebih banyak dimainkan di sayap kiri, namun juga mulai mengisi posisi striker, terutama di akhir musimnya bersama El Real. Meski berposisi dan menerima bola di kiri, Ronaldo punya kemampuan cut inside ke tengah. Jika kita lihat sejarah panjang karirnya, Ronaldo telah menempati beberapa posisi sekaligus mengalami evolusi peran. Dari awal di MU sebagai winger tradisional yang bergerak ke sayap, CR7 lalu mengalami evolusi peran di beberapa musim terakhirnya berkostum setan merah. Yap, Cristiano jadi lebih sering bergerak ke tengah dan inilah awal evolusi perannya. Dari winger yang lebih memberi umpan dan penetrasi, lalu menjadi winger pencetak gol. Catatan golnya juga naik drastis di musim 2008. Kalau dilihat juga dari klub lamanya, saat masih bermain jadi winger murni, di Sporting hanya 5 gol dari 31 penampilan. Saat bermain dengan Rooney dan Tevez di musim 2008, Ronaldo langsung mencetak total 42 gol. Musim dimana 3 penyerang ini kerap berotasi posisi. Artinya Ronaldo nggak terpaku di satu posisi saja. Nah, sebelum menentukan posisi ideal Ronaldo di MU yang kedua ini,
Pertama-tama kita sepakati dulu soal formasinya. Ruang taktik rasa nggak akan ada perubahan formasi dari 4-2-3-1, karena mengubah formasi akan mengubah keseluruhan sistem dan membutuhkan waktu untuk adaptasi. Dan dengan 4-2-3-1, CR7 lebih pas diplot sebagai striker. Dengan finishingnya yang tetap bagus, CR7 akan berikan MU tambahan daya gedor di depan. Positioning dan kemampuan duel udaranya bisa digunakan sebagai alternatif crossing melawan pertahanan rendah atau low block. Soal starternya nanti siapa-siapa saja, penting lagi untuk diingat adalah soal rotasi atau pergantian pemain. Dengan masuknya dua pemain yang bertipikal menyerang, akan membuat lini depan semakin banyak opsi. Jadi besar kemungkinan akan dilakukan rotasi pemain mengingat jadwal nantinya yang akan padat. Namun CR7 bukanlah solusi jika dikaitkan dengan masalah membangun serangan MU terutama dari belakang ke tengah. Di laga kemarin misalnya, Wolves hanya menggunakan satu striker. Harusnya build up atau bola cukup diinisiasi oleh dua center back saja. Tapi di sini ada Pogba dan Fred sehingga ada banyak pemain di belakang tanpa ada opsi penetrasi ke tengah. Kita lihat ruang antar lini kosong. Saat Varane coba untuk melakukan progresi, Fred juga nggak memosisikan dirinya sebagai penerima umpan untuk eliminasi lini tengah lawan. Sehingga hanya opsi umpan kiri kanan tanpa ada progresi ke depan. Lini depan juga terlalu flat atau sejajar. Bayangkan jika Varane melakukan long pass dan memantul di belakang atau ruang antar lini, maka serangan balik tinggal berhadapan dengan Fred dan lini belakang. Ini yang membuat beberapa kali MU terekspos. Ini adalah masalah struktur yang gak bagus. Dalam statistik di FBref, pemain Portugal ini termasuk rendah dalam melakukan pressing ke lawan. Memang ini bukan tugas utamanya, namun jika dibandingkan Cavani yang cukup rajin melakukan press, tentunya akan jadi kelemahan di depan. So, pembelian CR7 ini juga nggak hanya positifnya saja, namun ada negatifnya. Juga belum menyelesaikan seluruh masalah taktikal MU. Namun dari sisi psikologis, CR7 akan bisa menaikkan moral tim. Pemain lain akan termotivasi untuk memberikan yang lebih dan berharap saja masalah build up tadi bisa diatasi oleh pemain lain ya, bukan tugas CR7.